Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Tunisa dari kelas L1 Matematika Angkatan tahun 2025 dengan NIM 080113825395. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal nomor 3 tentang KPK dan FPB. Pertama-tama saya tik pagar include iOS ini sebagai library supaya kita bisa menggunakan input dan output yaitu berupa in dan out. Kemudian saya mengetik using namespace std. Ini biar di saat kita menggunakan in dan out itu di depannya tidak perlu menuliskan std lagi supaya tidak repot. Kemudian ada in main itu sebagai program utama. Kemudian ada buka kerawal itu sebagai awal blok pemrograman. Kemudian di sini ada variabel A, B, FPB sama dengan satu. Ini sebenarnya bisa terus di bawah ya, tapi apa-apa disambung aja. Kemudian KPK. Ini bertipe integer ya. Kemudian cout keluarannya bilangan satu, in-nya itu A, kemudian cout bilangan 2, in-nya itu B. Cout itu keluaran outputnya yang akan ditampilkan pada layar. Kemudian sedangkan in-nya itu ialah bilangan atau nilai yang dimasukkan oleh pengguna yang akan dimasukkan ke variabel A dan variabel B sesuai dengan ini penulisan pemrograman. Kemudian masuk ke perulangan for dalam kurung integer i sama dengan i, koma i lebih kecil sama dengan a dan i lebih kecil sama dengan b, titik koma i plus plus. Kemudian ini buka untuk yang perulangan ya. If-nya. Kemudian if jika a modulo 1 sama dengan 0 dan dan b modulo 1 sama dengan 0, FPB-nya FPB-nya sama dengan i. Kemudian KPK sama dengan A dikali B. Tutup tutup dulu yang tadi sudah dibuka yang awalnya itu perulangan for, tutup kurung rawalnya, kemudian KPK sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dibagi FPB tutup kurung. Kemudian out langsung keluarannya keluar FPB titik koma FPB ini anggap aja kayak sama dengan yang dengan kemudian FBB handle spasi outnya KPK handle. Baiklah, ini bisa kita build and run. Kita ganti share screen. Bilang ke satu saya mau terus 3, 4, 2, 5, 6. Kemudian FVB-nya itu 2, KPK-nya 952. Duh, maaf, apa share screen-nya tadi? Share screen-nya tadi namanya mati video. Kemudian kita bisa buat and run lagi.
Bilangan pertama 79, dan yang kedua 12. Nah, FPB-nya itu 1, KPK-nya 948. Sebentar, ini benar ya? Oh iya, harus kan. Bentar, lupa. Nah, bilang pertama 79, bilang kedua 12, PPB-nya itu 1. PPB kan faktor persekutuan besar. PPB 1, kemudian KPK itu kan A dikali B dibagi PV. 79 kali 15 dibagi 1 itu 948. Ya benar. Dan langsung ke crossover saja. Nomor 3. Ini ada deskripsi program itu, yaitu pertama mulai, kemudian yang kedua menuliskan variabel A, B, FPB, dan KTK bertipe integer. Kemudian menampilkan pesan bilangan 1, membaca bilangan pertama dari keyboard, menampilkan pesan bilangan 2, membaca bilangan kedua dari keyboard. Kemudian melakukan perulangan dari Y1 sampai bilangan terkecil dari kedua bilangan. Yang kedelapan, setiap perulangan dicek apakah bilangan dapat membagi kedua bilangan tanpa sisa. Jika iya, nilai tersebut disimpan sebagai FPB sementara. Setelah perulangan selesai, hitung KPK menggunakan rumus. KPK sama dengan bilangan 1 atau A juga bisa, dikali bilangan 2 itu B, dibagi FPB. Kemudian menampilkan hasil FPB dan KPK. Yang terakhir itu selesai. Nah, ini programnya tadi, seperti yang tadi. Kemudian saya lupa ditandai. Kami jalankan. Nah, ini dan penjelasannya sampingnya. Nah, ini penjelasan samping contoh dikasihkannya. For variabel A, B, A, B, C, D, C, yang integer. Membagi, read A, read B. Saat itu dimasukkan ke SVD, kemudian ini perulangannya for C yang ini nilai transaksi wait for itu lebih kecil ini lebih kecil sama dengan A, dan ini ganti N juga bisa sih. N ganti dan aja lah, ini aja dan I mau besar, I lebih kecil sama dengan
lanjut yang tadi, PFP 1 ini dimasukkan ke FPB, kemudian untuk perulangannya itu for 1 dimasukkan ke I, kemudian tuh I lebih kecil, daripada A, dan I lebih kecil sama dengan B, do I plus plus B, yang lupa tambahan I plus plus, apa yang masih besar sih, I kan masih besar, I plus plus. Nah, kemudian langsung masuk ke pernyataan kondisi. If mod I sama dengan 0, N itu sama aja kayak dan ini. B mod I sama dengan 0, maka FPB itu diisi I. Kemudian KPK itu diisi A dikali B dibagi FPB, maka cetak FPB. Ini akan ditampilkan ke layar, PB sama dengan berapa misalnya. Kemudian ini FPB, kemudian cetak juga KPK sama dengan apa. Kemudian form. Nah, ini langsung ke flowchartnya. Ini flowchartnya pertama itu ada oval, start, untuk start sama end. Kemudian ini ada jajar gunung, itu untuk input dan output. Ini untuk input dulu, menginput variabel A, B, FBB, KPK. Kemudian ini ada persegi panjang untuk prosesnya. FBB itu sama dengan 1. Kemudian ini langsung ke perulangan. I sama dengan 1 to N. Nah, jika benar, maka cetak I. Jika salah, bisa langsung ke F. Nah, kemudian sudah cetak I, langsung ke pernyataan kondisi, yaitu I lebih kecil sama dengan dan I lebih kecil sama dengan B. Jika benar, maka masuk ke perulangan lagi. Masuk perulangan, maka masuk ke pernyataan kondisi. Modulus I sama dengan 0, dan B modulus I sama dengan 0. Nah, jika salah tadi, langsung ke proses KPK-nya, yaitu KPK sama dengan A dikali B dikali A dikali B dibagi FBB. Ini prosesnya. Kemudian langsung ada outputnya yang keluar, yaitu FBB dan KPK. Kemudian N. Balik ke sini tadi, yang sudah jika benar, ini bukan 1. Ini I. Nah, jika benar, maka ini menjadi I. Lalu masuk ke proses I plus plus, langsung balik ke perulangan lagi. Sampai dia ketemu hasilnya. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.